Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha hussatin wa adzaban alima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita semuanya yang berbicara maupun yang mendengarkan sama-sama kita berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangannya tanpa kecuali. Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, berkali-kali diingatkan di mimbar ini bahwasanya kita semua ini diadakan, diwujudkan, diciptakan oleh Allah di muka bumi Allah ini hanya untuk beribadah kepadanya saja. Tidak ada tugas dari Allah kepada kita selain itu. Dan beribadah kepada Allah itu tata caranya adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya bahwa Allah menyatakan Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bahkan bukan hanya itu, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran juga merupakan ayat-ayat Allah yang berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk Allah itu tadi. Wal furqan, dan Al-Quran itu mengandung ilmu yang namanya Al-Furqan. Ilmu yang dengan ilmu itu orang akan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang
hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik. Itu kata Allah. Di ayat yang lain Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat kedua dari surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat nomor 2 berisi perintah, berisi kalamullah firman Allah yang berbunyi bahwasanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu atau ini Alkitab, ini kitab wahai Muhammad adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Dia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi saudara, menurut ayat Al-Qur'an, menurut firman Allah, Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, juga petunjuk bagi manusia. Baik yang sudah bertakwa maupun yang belum, baik yang sudah muslim maupun yang belum, baik yang sudah masuk Islam atau yang belum masuk Islam, baik yang sudah bersahadat maupun yang belum bersahadat. Petunjuk untuk manusia semuanya ini adalah Al-Quran. Kalau manusia kepingin hidup dengan baik di muka bumi Allah ini. Saudara sekalian, kekacauan yang ada di mana-mana di muka bumi ini, itu semuanya adalah akibat dari tidak taatnya manusia kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada tatanan Allah yang namanya Al-Quran. Bahkan di negara kita yang katanya mayoritas muslim, negara yang penduduk muslimnya terbesar sedunia ini saja, saudara, banyak banyak hal-hal yang tidak enak terjadi di negara kita ini. Semuanya itu adalah berawal dari tidak pahamnya manusia kepada Al-Quran atau acuhnya sifat sikap manusia kepada Al-Quran. Nah, kita jangan menjadi bagian dari manusia yang seperti itu. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah bertujuan untuk menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan meninggalkan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjalankan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada lain. Tujuan dari hidup ini hanya itu. Dan saudara sekalian, sudah disampaikan kepada kita semuanya, sudah disampaikan di mimbar ini pada pertemuan yang sebelumnya. Kita dapatkan kesimpulan dari surat yang tadi dibaca. Pertama, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang rajin, jangan menjadi orang yang pemalas. Rajinnya orang dinilai oleh Allah dari maunya dia bangkit, bangun dari posisi, dari keadaan dia tidur untuk kemudian bekerja, beramal. Yakni dimulai dengan amal yang paling utama adalah sholat. Yang kedua, Allah mengajari kita dalam hidup ini selain menunaikan sholat adalah membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Yang ketiga, Allah mengajari kita untuk apa? Wadhkurisma rabbika, dan ingatlah selalu nama Tuhanmu dimanapun kamu berada dan sedang apapun kamu adanya. Allah mengajari kita untuk selalu menyebut namanya, mengingat namanya. Bukan hanya itu, watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah engkau kepadanya, kata Allah, dengan sebenar-benar ibadah, dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi ketika kita sholat Jumat ini, saudara sekalian, mari kita sholat Jumat ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Datang sebelum azan. Ketika saudara datang ke masjid, dimanapun masjid itu, azan sudah dikumandangkan dan khotib sudah berdiri di mimbar, sudah mengucapkan salam, maka buku catatan amal sudah ditutup oleh malaikat. Jadi saudara hadir, sholat Jumatnya tetap sah, tetapi nilainya tidak tahu, karena tidak tercatat dalam catatan para malaikat yang menunggu di pintu-pintu masjid. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, sholat Jumat sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh, belajar Al-Quran sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh, semua amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang ikhlas. Kemudian saudara sekalian, selain itu Allah mengajari kepada kita fattakhidhu wakila, maka hendaknya kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita dalam hidup ini. Jangan mencari perlindungan kepada selain Allah. Allah adalah wakilan, pelindung kita, dan juga Allah adalah yang layak diserahi segala urusan kita.
Wakil artinya yang diserahi. Wakil presiden artinya yang diserahi tugas presiden. Allah itu wakilan, sebagai wakil, bukan wakil manusia, tapi yang diserahi urusan segala manusia. Mari kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Apalagi kalau kita sedang punya urusan, yang urusan itu kita tidak mampu melaksanakannya, tidak mampu menyelesaikannya. Kita minta tolong kepada Allah. Dan untuk bisa minta tolong kepada Allah, kita harus terlebih dahulu mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, PDKT kepada Allah. Yang berikutnya Allah mengajar kita untuk bersabar. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah untuk bersabar. Kita semuanya umat beliau juga diajari oleh Allah agar bersabar. Terhadap apa? Terhadap apa yang orang katakan kepada kita. Kita dibilang apa oleh orang, sabar, enggak usah membalas. Lalu kata Allah yang berikutnya, ya, yang masih bagian yang kelima, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka orang-orang yang suka mengata-ngatai kamu tadi dengan cara yang baik. Enggak usah direken, anggaplah manusia itu tidak ada. Dia ngomong apa enggak usah didengar, enggak usah direspon. Itu cara hidup yang diajar oleh Allah. Kita jadi orang yang cuek kepada omongan manusia, apalagi omongan yang tidak baik. Maka mental kita akan kuat, kita akan hidup sehat. Yang berikutnya yang keenam adalah Allah mengajari kita pada kita agar kita bersabar bukan hanya kepada orang-orang yang berkata menilai kita, tapi juga kata Allah, wadzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wadzarni kata Allah, dan biarkanlah aku wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, biarkanlah aku sendiri yang akan bertindak kepada siapa? Wal mukadzibin, kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Yang kebanyakan mereka yang mendustakan Al-Quran, kebanyakan manusia yang tidak mengereken Al-Quran, yang tidak peduli kepada Al-Quran, kata Allah adalah ulin na'mati, orang-orang yang mempunyai kenikmatan dalam hidup ini, orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan hidup, kemewahan hidup. Kebanyakan dari mereka yang diberi oleh Allah kemewahan hidup, kenikmatan hidup adalah orang-orang yang mukadzibin, mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Allah mengatakan wa mahilhum qalila, dan biarkanlah mereka sebentar wahai Muhammad, biarkanlah mereka hidup sebentar. Biarlah mereka menjadi anggota dewan yang terhormat, makanannya enak-enak, tempat tinggalnya enak, gajinya gede, masih dapat pensiunan lagi, walaupun mantan koruptor juga boleh jadi anggota dewan. Biarkan mereka bersenang-senang Muhammad, biarkan umat Muhammad. Sebentar saja mereka di dunia ini, nanti habis itu mereka akan diembek-embek oleh malaikat, dihajar oleh malaikat di alam kubur sampai di akhirat nanti. Wa mahilhum qalila, kata Allah, inna ladaina angkala wa jahima, sesungguhnya di sisi kami, di hadapan kami wahai Muhammad, sudah ada angkalan, belenggu-belenggu, borgol-borgol. Allah juga punya borgol, bukan hanya Pak Polisi yang punya borgol. Allah juga punya polisinya Allah adalah para malaikat yang mereka sudah mempunyai borgol yang akan memborgol para orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di akhirat nanti. Innal ladaina angkalan wa jahiman, dan di hadapan kami sudah disediakan jahim, tempat yang berisi api yang menyala-nyala. Mereka yang mendustakan Al-Quran, yang merendahkan Al-Quran, yang menghina Al-Quran, yang melecehkan Al-Quran, sudah disiapkan oleh Allah hukuman untuk mereka. Sabar, kamu jangan berbuat anarkis, jangan berbuat neko-neko, biarin nanti aku yang bertindak kepada mereka. Begitu kata Allah. Saudara sekalian, semoga Allah Ta'ala mewujudkan apa yang Dia firmankan, apa yang Allah firmankan kepada kita. Allah yang akan menghancurkan semua musuh-musuh Islam dan muslimin yang ada di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini berisi perintah kepada kita, berita dan sekaligus perintah bahwa Allah berselawat kepada Nabi. Para malaikat juga berselawat kepada Nabi. Selawat Allah kepada Nabi adalah pemberian rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat malaikat kepada Nabi adalah permintaan ampun malaikat dan permintaan rahmat para malaikat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salawat kita kepada beliau adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.